Kemudian Bawaslu juga Sebelum MK demikian. tadi ya, penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Itu Prof. Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang. Di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya, terus kemudian COVID, termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu saya jawabannya. tambahin sedikit. Itu juga kita harus pertanyakan karena menurut data yang ada di Mensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya, ketika tadi persoalannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya. Barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya. Benar nggak yang menerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima bansos ini. Pertanyaannya, bansos ini apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino atau ini menjadi bagian APK atau bagian dari stiker atau alat kampanye ditambah dengan bansos negara ini? Ini saya ingin katakan, apa yang saya sampaikan di berbagai forum tentu tidak punya makna apa-apa. Kecuali apa? Rakyat menghendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini. Dengan cara apa? Memang salah satunya hak angket. Karena dengan hak itu maka rakyat bisa tahu jawaban-jawaban kekhawatiran itu. Benar nggak bansos ini dipolitisasi? Benar nggak aparat ini dimobilisasi untuk memilih 02? Benar tidak? Saat ini ketika KPU membiarkan cawapresnya menjadi Gibran tanpa ada PKPU, bisa dibenarkan atau tidak? Jadi sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang saat ini ditanyakan dan seharusnya memang ini bisa dijawab. Dan kita mengatakan, Bang Kani, saya sebagai generasi muda ya yang berada di PKS selalu mengkhawatirkan ini. Kami ini jarang sekali anak dari seorang pejabat ini, pejabat itu. Kami ini proses kaderisasinya berjenjang dari bawah. Tidak ada anak pejabat dan sebagainya. Sehingga ketika melihat fenomena ini, kami khawatir virus nepotisme yang digunakan ini menjalar dari pusat sampai ke bawah. Sehingga yang kita harapkan adalah, ayo kita buka. Supaya apa? Pemilunya kredibel. Pilpresnya nanti presiden kita bukan presiden dengan dasar kecurangan, tetapi presiden yang betul-betul menang karena memang tidak menggunakan cara-cara yang curang. Jadi kami sangat berharap bahwa hak angket tentu kami dari PKS, sikap kami dengan 01 yang lainnya menunggu juga keseriusan dari 03. Kenapa? Hak angket itu memang 25 orang dari 2 fraksi pengusulnya. Tetapi kalau mau serius, maka kita butuh seluruh anggota dewan minimal 50% plus 1 untuk menyetujui di paripurna hak angket ini diputuskan, disetujui. Setelah itu baru dibuatkan pansus. Pansus bekerja, setelah itu nanti paripurna. Bagaimana hasilnya? Tentu, saya kira. Apakah ini nanti, ke depan siapa nanti yang akan dipanggil? Saya kira banyak. Kalau misalnya tentang politisasi hukum, siapa yang mungkin dipanggil? Kita tanya misalnya di KPP, KPU, kenapa meloloskan seorang Gibran ketika PKPU-nya belum siap? Misalnya politisasi bansos, kita tanyakan, kenapa? Bu Risma, saya tanya, saya cari data Bu Risma komentar tentang bansos itu sangat hebat. Ini luar biasa. Bu Risma tidak mau komentar tentang bansos. Padahal dana bansos itu terbesar saat ini. Oke. Jadi dan misalnya aparat hukum, politisasi aparat, siapa yang akan dipanggil misalnya nanti? Saya kira Kapolri, kemudian nanti siapa lagi? Kementerian Desa dan sebagainya. Nah bagi saya, ini adalah pertarungan bagi kita. Kenapa saya harus jawab Bang Maman? Kenapa kita dari saat ini? Sebelum nanti, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Supaya kita ingin tahu bagaimana cara mereka mendapatkan suaranya itu. Apakah fair atau tidak? Supaya apa? Supaya kita lihat ada keadilan. Ada orang yang curang yang dihukum dari berbagai kalangan. Siapapun mereka yang curang, yang melanggar konstitusi dan undang-undang, maka harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Saya kira itu. Terima kasih. Baik.